Salam sepak bola ya. Gua kembali lagi untuk membahas match di partai-partai pembukaan dan dua liga yang baru memulai laganya, yaitu ada Liga Spanyol dan Liga Inggris yang pagi tadi baru memainkan laga perdananya, sedangkan Liga Perancis memulai laga untuk pertandingan keduanya. Nah, kita bahas dulu tim kita mulai dari mana nih? Sekalian gue lihat tuh. Matchnya The United menang 5-1 lawan Leeds. Nah, di match ini gue nonton dan ya, permainan MU dari tahun lalu nggak banyak perubahan, mengandalkan Bruno dan Pogba sebagai metronom di tengah, ditopang oleh McTominay dan Fred di area jangkar. Ya, sebenarnya di match ini mutlak MU mengandalkan, terutama Ole ya, mengandalkan dua pemain yaitu Bruno dan Pogba, dan kita bisa melihat hampir 90 menit sebelum Pogba diganti, dua pemain ini begitu menguasai lini tengah United, alias ya Leeds United nggak dapat banyak peluang untuk bisa cetak gol. Nah, kita bisa melihat dari sudut target pun MU 8, Leeds 3. Nah, ya. Sementara di sisi sayap kanan Daniel James yang diberikan kepercayaan untuk bisa mengobrak-abrik, nyatanya ya kembali gagal juga. Main dribble nggak jelas, ujung-ujungnya kerebut Greenwood tetap pada levelnya Greenwood, yaitu mengoperasikan permainan sebagai false nine yang ketika di lapangan Bruno ini agak maju ke depan, Pogba geser ke tengah, Greenwood sebagai sayap. Nah, inilah strategi Ole yang tahun lalu sering digunakan ketika Pogba dan Bruno bermain. Ya cuman match masih jauh, partai pertama menang 5-1, nggak bisa jadi patokan juga. Nah, di sini kita bisa melihat juga Sancho main, cuman nggak banyak perkembangan karena ini juga baru debutnya dia ya di Liga Inggris setelah dia meninggalkan City sekitar tahun 2018. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada Chelsea lawan Crystal Palace. Chelsea memulai petualangannya di Premier League musim ini dengan membantai Crystal Palace asuhan Patrick Vieira yang seorang legenda Arsenal itu menang 3-0, di mana Alonso mengawali gol di menit ke-27 ditambah Pulisic dan Trevor Chalobah, pemain muda Chelsea yang coba diorbitkan oleh Tuchel yang bermain di posisi back. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Tuchel kembali memainkan formasi yang sama seperti musim lalu, yaitu 3-4-3 mengandalkan Jorginho Kovacic di tengah, ditopang oleh Aspi dan Alonso, di depan ada Mount, Pulisic dan Werner. Nah, di sini gue melihat bahwa ya sebetulnya Chelsea kembali kesulitan ketika mereka nih baru bermain nggak punya striker. Karena apa? Ujung-ujungnya di lapangan yang berperan sebagai striker ya entah itu Pulisic lagi atau tahun lagi, sementara Werner dioperasikan sebagai pemain di sayap kiri yang ujung-ujungnya melakukan penetrasi sehingga melakukan assist. Nah, inilah strategi yang kerap kali digunakan oleh Tuchel ketika dia mulai menangani Chelsea, dan di sini gue melihat bahwa ya strategi ini masih ampuh karena ya lawannya ini nggak lebih dari klub papan bawah, karena Crystal Palace mainnya asli hancur banget. Oke? Lalu kita ke Norwich lawan Liverpool. Ya, Liverpool bermain seperti sebelum-sebelumnya, mengandalkan trio di depan, yaitu ada Salah, Jota, dan Mane, sebelum Firmino masuk gantiin Jota ya. Sementara di posisinya si Wijnaldum di musim ini digantikan oleh Chamberlain, dan nggak efektif juga karena ujung-ujungnya digantikan oleh Fabinho, karena ya Chamberlain ini dari sisi bertahan kan jeleknya minta ampun ya, jadi otomatis dia nggak bisa adaptasi dengan strategi Klopp yang mengharuskan pemain bertahan dan menyerang dengan tempo yang tinggi. Nah, cuman di sini Liverpool bisa menang karena ya kembali lagi trio depannya lagi bagus dan ya lawannya juga jelek. Cuman kembali kita lihat bahwa lini tengah Liverpool ini nggak ada yang bisa pegang bola kuat karena nggak ada Hendo juga. Ujung-ujungnya ya mengandalkan tren juga. Tsimikas ini kalau misalkan di gua jadi klub, gua akan request cari back kiri baru karena Tsimikas mainnya jelek minta ampun di sini. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada PSG lawan
Strasbourg, dan ini orang pada bilang ya debutnya Messi, cuman ujung-ujungnya Messi nggak main juga di sini karena baru peresmian kemarin, dan mungkin ada beberapa suratnya yang belum beres, ini dia nggak main. Di sini PSG main dengan trio Drexler, Icardi, dan Mbappe, dan di sini gue melihat bahwa ya si Pochettino pelan-pelan mulai menerapkan sistemnya yang dia anut di Tottenham, yaitu mengandalkan umpan-umpan pendek dan mengandalkan dua sisi sayapnya, dan di sini terbukti efektif. Ada Mbappe dan Drexler, dan ini bisa dimanfaatkan juga ketika para pemain PSG ini bermain dengan fisik yang bugar. Cuman kembali lagi ya, lini tengah PSG ini menjadi salah satu kelemahan karena nggak ada yang bisa melakukan penetrasi ke dalam, sehingga ujung-ujungnya Mbappe tarik diri ke belakang untuk jemput bola. Cuman ya dari bertahan pun PSG ini dari Kehrer dan Kimpembe, terutama Kehrer ya ngedrop. Sedangkan dia dari bek kanan ada Diallo ini, kalau misalkan gue jadi pemilik PSG, gue akan mendatangkan satu bek kanan, bek kiri lagi. Karena apa? Kembali Diallo ini bermain bukan dengan kapasitasnya sebagai pemain PSG. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya. Ada Deportivo Alaves ketemu Real Madrid, dan ini menjadi debut kedua bagi Ancelotti dalam mengenangani Real Madrid. Dan seperti yang gue udah bilang, Real Madrid bermain dengan 4-3-3 dengan Bale, Benzema, dan Hazard di depan. Ya, di awal-awal Madrid kesulitan karena seperti yang gue udah bilang bahwa ya si Ancelotti ini strateginya nggak jauh beda dengan Zidane, yaitu lebih mengandalkan skill individu, dan ujung-ujungnya apa? Skill individu Benzema lah yang menyelamatkan Real Madrid. Di pertandingan ini kita bisa melihat bahwa ya Benzema bermain dengan mobilitasnya lagi seperti yang dia perlihatkan musim lalu. Hazard abis ngasih satu assist hilang entah kemana. Bale kalau gue bilang ya dia hatinya udah nggak di Madrid, jadi istilahnya ya bermainnya ya nothing tulus, bermain asal-asalan. Dan kalau gue jadi Ancelotti, gue akan request mending gue narik James Rodriguez lagi ke Real Madrid dan melepas Gareth Bale ke klub lain. Karena apa? Bale ini mainnya juga udah menurun banget, hancur-hancuran, nggak sesuai dengan sistemnya Madrid. Jadi istilahnya dia dapat bola shooting. Itulah Bale yang gue tonton di pertandingan ini, bukan Bale yang kita lihat 7-8 musim yang lalu. Oke, sekilas dari video ini, dan ntar malam ada match, gue coba bahas lagi. Oke.